Setiap manusia yang dilahirkan ke dunia ini pasti menginginkan hidupnya selamat. Bagi seorang muslim, keselamatan itu bukan hanya saja diraih ketika hidup di dunia, tapi juga keselamatan itu harus diraih di akhirat kelak. Apalah artinya ketika kita hidup di dunia selamat, sukses, tetapi tidak diselamatkan di akhirat? Dan apalah artinya ketika kita hidup di dunia bergelimangan harta, punya kekuasaan, sehingga kekuasaan itu diharapkan dapat menyelamatkan dirinya, tapi kemudian malah di akhirat tidak diselamatkan. Oleh karenanya setiap muslim selalu senantiasa berdoa kepada Allah agar selalu senantiasa diberikan hasanah, kebaikan, keselamatan fid dunya wa fil akhirah, di dunia maupun di akhirat. Lantas bagaimana agar kita dapat meraih hasanah, meraih keselamatan di dunia dan di akhirat? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita bersama-sama merujuk kepada Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita, sebagai way of life, jalan hidup kita. Dan Al-Quran memberikan petunjuk kepada kita terkait bagaimana cara kita meraih keselamatan di dunia dan di akhirat. Salah satunya, kunci keselamatan meraih keselamatan di dunia dan di akhirat, Allah jelaskan dalam surah Ar-Ra'd ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat tuba lahum wa husnu ma'ab. Ayat ini memberikan isyarat kepada kita terkait setidaknya ada dua kunci untuk meraih keselamatan di dunia dan di akhirat. Yang pertama adalah menurut ayat ini, alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Nah, jadi imanlah yang kelak yang menjadi penyebab selamatnya kita di dunia dan di akhirat. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini iman masih ada dalam diri kita. Lantas apa tugas kita setelah kita beriman? Maka tugas kita adalah menjaga keimanan kita, merawat keimanan kita, istiqomah terhadap keimanan kita. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, kulli fil Islam qaulan la asalu anhu ahadan ghairaka. Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku satu perkataan yang penting dalam Islam, yang nantinya aku tidak bertanya lagi kepada orang lain selain engkau ya Rasul. Mendapat pertanyaan tersebut, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan singkat, Qul amantu billah tsumma istaqim. Kata Rasulullah, katakan
Aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Nah, dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita, setelah kita beriman, maka tugas kita adalah istiqomah terhadap keimanan kita. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita istiqomah setelah kita beriman? Karena iman bersifat fluktuatif, naik turun. Iman yazid wa yankus, bertambah juga berpotensi berkurang. Bahkan bisa saja hilang dalam diri seseorang. Karena banyak orang yang awal-awalnya mengaku beriman, tetapi di kemudian hari dia sudah tidak lagi beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajar ketika Rasulullah SAW menyuruh kita untuk istiqomah terhadap keimanan kita, dimanapun dan dalam kondisi apapun. Lantas bagaimana ikhtiar kita agar iman kita tetap terjaga, bahkan terus meningkat? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada kita terkait bagaimana cara menjaga iman dan meningkatkan kuantitas serta kualitas keimanan kita. Yang pertama adalah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Ayat ini memberikan kita petunjuk terkait cara untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas keimanan kita. Salah satunya adalah dengan selalu senantiasa membaca, mendengarkan dan mentadabburi Al-Qur'an. Selalu senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Maka orang yang selalu senantiasa berinteraksi dengan cara membaca, memahami, mentadabburi, maka secara otomatis kuantitas dan kualitas keimanannya meningkat dan bertambah. Nah, kemudian cara yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk dalam Quran terkait bagaimana cara kita menjaga keimanan kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, dan hendaklah kalian bersama dengan orang-orang yang benar. Allah menyuruh kita bersama dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang benar. Dan berbagai macam penelitian yang dipublikasikan di berbagai buku dan jurnal menunjukkan bahwa teman, sahabat, lingkungan itu berpotensi mempengaruhi karakter bahkan keimanan seseorang. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bersama-sama dengan orang-orang yang baik, bersama-sama dengan orang yang benar. Wa kunu ma'as shadiqin, dan hendaklah kalian bersama dengan orang-orang yang benar. Benar keimanannya, benar ucapannya, dan benar tindakannya. Dengan demikian, ketika kita bersama orang-orang yang benar, maka potensi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu pasti ada potensi tersebut. Hadirin sidang Jum'ah yang disayangi Allah, jadi untuk meraih keselamatan, yang pertama adalah alladzina amanu, beriman. Nah, kemudian yang kedua adalah wa amilus sholihat, beramal soleh. Iman dan amal soleh dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita membaca ayat-ayat dalam Quran, hampir kata iman itu selalu senantiasa bergandengan dengan kata amal soleh. Jadi amal soleh merupakan kunci untuk meraih keselamatan. Amal soleh yang dilakukan pasti berdampak positif, baik terhadap orang yang melakukan amal soleh.
Begitupun sebaliknya, ketika seseorang melakukan perbuatan zalim, mungkar, keburukan, maka juga akan memberikan dampak kepada orang yang melakukan kezaliman dan keburukan. Dalam tafsir Al-Baghawi terdapat 4 unsur di dalam amal soleh. Al-amalu soleh alladzi fihi arba'atu asya. Di dalam amal soleh itu setidaknya harus terdapat 4 unsur. Yang pertama adalah al-ilmu. Maksudnya amal soleh itu harus didasari dengan ilmu. Dengan ilmu kita dapat beramal sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Oleh karenanya penting bagi kita untuk terus menuntut ilmu. Bahkan dalam sebuah hadis, orang yang menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Oleh karenanya beramal soleh harus didasari dengan ilmu. Nah, kemudian yang kedua adalah waniyah. Dikatakan amal soleh kalau perbuatan itu dilakukan, niatnya, maksudnya, tujuannya adalah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang ketiga adalah wassabar. Dalam beramal soleh harus dilandasi dengan kesabaran. Bersabar dalam beramal soleh. Dan sabar itu tidak ada batasnya. Dalam beramal soleh harus selalu senantiasa dilandasi dengan kesabaran. Dan yang terakhir adalah yakni al-ikhlas. Dalam beramal soleh harus dilandasi dengan ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas secara lugawi artinya murni. Dalam beramal soleh secara ikhlas maknanya adalah memurnikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada 3 hal yang dapat merusak keikhlasan kita dalam beramal soleh. Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauzi, yang pertama adalah riya. Dalam beramal soleh motivasinya ingin dilihat. Nah, ini dapat merusak kualitas amal soleh seseorang. Yang kemudian adalah sum'ah. Sum'ah ini didengar. Dan yang terakhir adalah ujub. Nah, ujub ini adalah sifat membangga-banggakan amal soleh yang telah diperbuat, yang motivasinya adalah yakni untuk mendapatkan sanjungan, untuk mendapatkan status strata sosial di tengah-tengah masyarakat. Nauzubillahi min dzalik. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, demikianlah 2 kunci untuk meraih keselamatan menurut surah Ar-Ra'd ayat 29. Alladzina amanu wa amilus solihat tuba lahum wa husnul ma'ab. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mengerjakan amal soleh, tuba lahum, mereka akan mendapatkan kebahagiaan, keselamatan, wa husnul ma'ab, dan tempat kembalinya di sisi Allah tempat yang baik. Semoga kita selalu senantiasa mendapatkan keselamatan fid dunya wa fil akhirah.